Bismillahirrahmanirrahim. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya jihad itu memiliki beberapa macam, memiliki beberapa jenis, yaitu jihad melawan hawa nafsu, kemudian jihad melawan syaitan, kemudian juga jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Tentunya orang yang paling sempurna adalah orang yang menjalankan keempat dari tingkatan-tingkatan jihad ini. Semakin dia menyempurnakan keempat dari tingkatan jihad ini, maka semakin sempurna keimanannya dan keislamannya. Maka Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling sempurna dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah orang yang telah menyempurnakan tingkatan-tingkatan jihad yang empat ini. Beliau adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan melawan hawa nafsunya, melawan syaitan, dan juga melawan orang kafir, orang-orang munafikin sejak diutusnya beliau oleh Allah Subhanahu wa taala sampai wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau telah berdakwah menyampaikan agama ini. Beliau telah melakukan berbagai jihad melawan orang-orang kafir dalam beberapa pertempuran, dimulai dari perang Badr sampai terakhirnya itu perang Tabuk. Nah, ada sekitar 20 perang jihad yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah semestinya seorang Muslim untuk berusaha ketika ada kemampuan dan ada syariatnya untuk melakukannya, disyariatkan untuk melakukannya, maka dia melakukannya sesuai dengan syariat. Namun sebagaimana ditanyakan oleh penanya tadi, bahwasanya memang jihad melawan hawa nafsu itu adalah merupakan asasnya, fondasi dari keempat jihad ini, atau dari ketiga jihad yang lainnya. Dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan rahimahullah hafizahullah taala, wa jihadun nafsi huwal aslu wa huwal asas wa ma'adahu far'un alaih. Maka jihad melawan hawa nafsu itu merupakan prinsip dan merupakan dasar dari jihad-jihad yang lainnya. Maka sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang maknanya bahwasanya bagaimana seorang akan melawan orang-orang kafir sementara dia tidak mampu untuk melawan musuh yang ada bersama dirinya, yang ada di sisinya, yaitu hawa nafsunya. Maka tentunya seorang harus berusaha untuk berjihad melawan hawa nafsunya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, al-mujahid man jahada bi nafsihi zat Allah Subhanahu wa taala, wal muhajir man hajara mana Allahu anhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka barang siapa yang belum berjihad melawan hawa nafsunya untuk menjalankan perintah-perintah Allah,
belum berjihad melawan hawa nafsunya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin dia akan berani berjihad melawan musuhnya di luar, ya, yang dia melawan dirinya sendiri tidak bisa. Ya. Oleh karena itu jihad melawan hawa nafsu ini merupakan perkara yang dasar bagi orang-orang yang ingin menjalankan jihad yang lainnya. Nah, dan sesungguhnya kemenangan kaum muslimin ketika berjihad dengan orang-orang kafir itu bukanlah karena kekuatan semata, bukan, tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menolong hamba-hambanya yang telah berjihad melawan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga justru kemenangan itu adalah karena setelah dia itu menang dalam melawan hawa nafsunya, sehingga Allah menangkan dirinya. Kita dapatkan beberapa dalam sejarah, dalam kisah peperangan Nabi SAW, dalam perang Badar misalnya, dalam jumlah yang sedikit, yang orang-orang kafir hampir 3 kali lipatnya, namun kaum muslimin bisa mengalahkan, dan dengan jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwasanya kemenangan bukan karena sebab kekuatan, tetapi karena sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemenangan adalah karena sebab jihadnya seorang kepada hawa nafsunya ditundukkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan kekalahan adalah bukan karena kekuatan musuhnya, tetapi karena orang tadi lalai dari berjihad kepada hawa nafsunya. Begitulah pada syaitan, bukan karena kehebatan syaitan seorang kalah dengan syaitan, tetapi karena dia telah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak berjihad melawan hawa nafsunya untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, maka kemudian syaitan pun bisa menguasainya. Yang pada dasarnya bukan karena kehebatan syaitan dan bukan karena kekuatan syaitan, tetapi karena kelemahan dirinya di dalam berjihad melawan hawa nafsunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga syaitan pun memasuki dirinya. Nah, maka ini menunjukkan tentang pentingnya jihad melawan hawa nafsu, di samping juga jihad yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya musuh bagi hamba-hambanya, bagi kaum muslimin, musuh yang 3 sebagai ujian bagi orang tersebut, yaitu hawa nafsunya, kemudian syaitan, dan juga orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Nah, maka jihad terhadap hawa nafsu dengan cara dia menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, dan ini tentu saja harus dimulai dengan menuntut ilmu, mengamal, baru kemudian mengamalkannya dan berdakwah dan bersabar. Kemudian setelah itu berjihad lawan syaitan, ya, dengan mendustainya, dengan tidak mengikuti jejak-jejaknya, tidak mengikuti was-was atau rayuan-rayuan yang disampaikan oleh syaitan. Nah, yang dikatakan dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Nah, kemudian jihad melawan orang-orang kafir, atau sebelumnya jihad melawan orang-orang munafikin, ini dengan mengingkari maksiatnya. Kalau
mampu dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lesannya, atau minimal kalau tidak mampu maka dengan hatinya, yaitu tidak mendekatinya dan menjauhi dari kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang. Nah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya, dan ini adalah serendah-rendah iman. Nah, maka harus, kalau dengan hati ini harus wajib, karena dalam keadaan apapun ya, ini tidak akan bermadarat. Orang yang mengingkari dengan hati tidak akan mendapatkan madarat. Nah, maka barang siapa yang tidak melakukannya maka dia tidak memiliki sifat iman. Nah, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini jihad melawan orang-orang munafikin ya, dengan lesan atau dengan tangannya kalau memang berbuat kemaksiatan dan dia mampu mengingkarinya, atau kalau tidak dengan lesannya dengan membantah syubhat-syubhatnya, dengan menjelaskan kesalahan-kesalahannya, ya, kebatilan-kebatilan yang disebarkannya, ya. Karena perlu diketahui bahwasanya ada di antara kaum muslimin yang mereka adalah orang-orang munafikin dan mereka sangat berbahaya. Nah, mereka ingin merusak dan ingin memecah belah kaum muslimin, dan ingin menumbuhkan permusuhan di antara kaum muslimin. Maka Allah telah merintahkan kita untuk berjihad melawannya, jihad melawan orang-orang kufar dan orang-orang munafikin. Nah, di dalam firman-Nya, jahidil kufar wal munafikin, ya, berjihadlah kalian melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian jihad melawan orang-orang kafir ini dilakukan dengan hatinya, dengan lesannya, dengan hartanya, dengan jiwanya. Nah, berjihad dengan hartanya disebutkan dalam banyak ayat pula. Kalau dia tidak mampu dengan badannya ya dengan hartanya. Kalau tidak mampu dengan hartanya dan tidak mampu dengan kalau tidak mampu dengan hartanya maka dengan badannya, kalau tidak mampu dengan badannya maka dengan hartanya, dan seterusnya. Ala kulli hal, ini perkara yang penting, namun semuanya harus didasari dengan jihad melawan hawa nafsu. Wallahu taala a'lam bissawab.